Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Sungguh hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena rahmat Allah telah membangunkan kita dan bersama-sama kita diperkenankan membuka hari di dalam embun pagi pada Radio Petra 105,7 FM di dalam edisi hari Kamis 14 Juli 2022 yang kali ini bersama dengan saya Pendeta Yosef Kristionugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema yang akan menjadi perenungan kita, firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi jiwa melewati hari ini, terambil dari surat Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25 dengan judul 3 macam seruan. Karena itu sahabat Petra, mari kini kita siapkan hati untuk menerima kebenaran sabda Allah. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, puji, sembah, dan syukur kami kepadamu, karena kami sungguh merasakan kemurahan-Mu. Saat kami terlelap, Engkau telah melindungi dan menjaga kami. Saat kami terbangun, Engkau telah membukakan sebuah hari yang baru dan cerah. Dan kini Engkau juga telah memberikan kami kekuatan untuk melewati hari pemberian-Mu. Segala kebaikan Allah telah Engkau limpahkan mengawali hari dan sebelum kami meminta. Karena semua itu terjadi karena semata karunia dan kemurahan Allah. Dan justru karena itu Bapa, kami tidak akan berani melangkah jika kami tidak berbakti, memuji dan menyembah. Ketika kami belum mendengar apa yang jadi kehendak-Mu. Sebab melalui firman-Mu lah kami memiliki kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, untuk menggenapi segenap rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Maka Bapa, bersabdalah, ampuni dosa anak-anak-Mu, terangi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan mampukan kami untuk mendengar serta melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema 3 macam seruan terambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 24 yang demikian sabda Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan.
Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ketika diserukan bahwa Yesus adalah imam besar, apakah maksudnya? Perlu kita kembali mengingat sebuah peristiwa mujizat saat Yesus disalibkan, di mana tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Perlu kita ketahui bahwa pusat peribadahan orang Israel, yaitu perjumpaan umat dengan Allah, ada di bait Allah. Di sana terdiri dari sebuah pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Tirai antara ruang kudus dan maha kuduslah, itulah yang terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Bahkan itu terjadi bertepatan dengan kematian Kristus yang dikatakan kira-kira pukul 3 siang. Dan itu adalah waktu saat umat Israel membawa persembahan korban. Maka kini kita mengerti istilah Yesus adalah imam besar. Bahkan dia telah menjadikan diri sebagai tabir yang kemudian terbelah untuk membuka jalan bagi umat kepada Allah. Kini kita mengerti bahwa dengan pengorbanan Kristus adalah korban yang sempurna, yang bahkan menggenapi sekaligus mengakhiri upacara-upacara perjanjian lama. Segala imam, korban, dan ritual semua telah digenapi oleh Kristus, sudah diselesaikan oleh Kristus, dan sudah dihapuskan oleh Kristus. Karena Kristus adalah anak domba Allah yang menyelesaikan segala upacara-upacara manusia. Karena itu sekarang tidak ada lagi ritual, tetapi perjumpaan antara manusia dengan Allah yang hidup karena pengorbanan Kristus. Bahkan tirai itu telah terbelah dari atas ke bawah. Ini mau menunjukkan terjadi dari pihak Allah, dari rahmat dan karunia Allah, bukan perbuatan manusia. Ia membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tabir yang terobek dari atas adalah rahmat Allah bagi manusia. Dan dengan demikian, melalui robeknya sang tabir, di sanalah Allah dan manusia berjumpa. Di ruang maha kudus telah terbuka, maka kehadiran Allah tidak lagi dikurung dan dibatasi di bait suci. Maka Allah Yahweh bukanlah hanya milik bangsa Yahudi. Terbukalah jalan, demikian juga Allah adalah milik segala bangsa. Tidak ada istilah antara kafir dan orang beriman. Semua diampuni dan diterima di dalam Kristus. Tidak dibatasi Allah pada tempat-tempat tertentu. Tidak dibatasi Allah pada waktu-waktu tertentu. Semua sudah dibuka. Manusia berjumpa dengan Allah. Maka kita berjumpa Allah yang hidup. Allah yang tidak terikat tempat dan waktu. Allah yang adalah roh yang harus kita sembah di dalam roh dan kebenaran. Itulah mengapa ia disebut sebagai imam besar, pembawa korban yang sempurna, pernyataan kasih karunia Allah bagi manusia, dan yang membuat manusia berjumpa dengan Allah, di mana Allah menjadi milik segala bangsa yang tidak terikat ruang dan waktu, di mana Allah yang hadir secara roh, bahkan yang kini menjadikan tubuh setiap orang-orang percaya menjadi baitnya. Karena itu sahabat Petra, dalam pengertian inilah sekarang kita menerima sebuah 3 macam seruan. 3 seruan yang mencerminkan iman, pengharapan, dan kasih. Yang pertama adalah seruan iman, yaitu di ayat 22.
Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Inilah iman, bahwa di dalam Kristus ada sebuah jalan, ada sebuah perjumpaan bagi manusia dengan Allah. Iman ini yang kita pegang, karena sudah tidak ada lagi yang perlu ditebus dan dihapuskan. Bahkan dikatakan hati kita sudah dibersihkan, ini bagian dalam, dan tubuh kita telah dibasuh. Karya Kristus menebus segenap kemanusiaan kita, lahir batin, luar dalam, hidup ataupun mati. Kita semua telah diperbarui dalam Kristus dan dihantar untuk dapat berjumpa dengan Allah. Itulah seruan iman. Yang kedua adalah seruan pengharapan. Ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Orang Kristen yang karena percaya telah dihantar dan berjumpa dengan Allah juga adalah orang Kristen yang berlimpah dengan pengharapan bahwa dia tidak akan berakhir pada kematian. Dia justru akan berjumpa dengan kedatangan Kristus dan boleh mendapat bagian akan kemuliaannya. Tapi bagaimana mungkin jika dunia ini semakin lama semakin rusak, semakin lama semakin meninggalkan dan berpaling dari Allah? Semua ini semata-mata kita punya pengharapan dan tidak akan pernah menyerah. Sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Situasi mungkin telah berubah dan seakan-akan janji Tuhan itu jauh. Tetapi rencana Allah pasti digenapi dan janjinya adalah ya dan amin. Ia tetap setia. Ia tidak kehilangan kendali atas kehidupan. Ia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Itulah seruan pengharapan. Dan akhirnya yang ketiga, seruan kasih yang ada pada ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Di sini kita telah melihat bahwa jangan sampai seseorang yang dalam imannya telah percaya hidup diperbarui dalam Kristus, yang berpengharapannya berlimpah-limpah karena berpegang pada janji-janji Allah, lalu kemudian menjadi kendor dan bahkan kehilangan kasih. Maka ia berseru, jangan meninggalkan persekutuan, tetapi harus saling memperhatikan. Demikian juga saling menolong dan mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Justru dalam persekutuanlah kuasa iman untuk saling membangun, saling mendorong sebagai satu tubuh Kristus menjadi nyata. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, inilah gambar kehidupan iman Kristen. Kita telah dipanggil dengan 3 seruan. Pertama adalah seruan melalui iman. Kedua adalah seruan melalui pengharapan. Dan ketiga adalah seruan di dalam kasih. Bahwa melalui iman kita telah dihantar pada Allah. Bahwa melalui pengharapan kita dapat menantikan kedatangan Kristus dan janji-janjinya dapat sungguh-sungguh dinantikan. Dan dengan demikian kita hidup untuk saling mendorong, mengasihi, dan melakukan perbuatan baik. 3 hal yang menjadi panggilan, 3 hal yang tidak mungkin dapat ditinggalkan dalam kehidupan iman Kristen, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya,
Kata 1 Korintus 13 ayat 13 adalah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih yang begitu sempurna. Karena Kristus yang telah menjadi imam besar kita. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita atas kemurahan-Mu. Kami boleh membuka hari bersama dalam sebuah persekutuan, dan kami diterangi dalam kebenaran sabda-Mu. Kini kami tahu, di dalam pengorbanan Kristus yang menjadi imam besar, segala ritual telah diakhiri. Rahmat-Mu yang datang dari atas membuka jalan manusia untuk kembali kepada Allah. Rahmat-Mu bahkan membuat bait Allah dan kehadiran Allah tidak lagi dikurung di bait Allah, melainkan Engkau menjadikan tubuh dan hati anak-anak-Mu sebagai bait Allah yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu Bapa, biarlah kehidupan kami sungguh-sungguh adalah kehidupan persekutuan sejati di dalam Tuhan. Saat ini pun kami membawa doa-doa kami, memohonkan penghiburan bagi Bapak Ibu Saudara kami yang di dalam kedukaan, memohonkan kekuatan, terlebih kesembuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang di dalam kelemahan dan gangguan kesehatan. Memohonkan rahmat Tuhan, kesehatan, dan hati yang penuh damai sejahtera bagi segenap jemaat-Mu yang di usia lanjut. Dan juga mohon tuntunan Tuhan bagi kami yang harus melewati hari ini, supaya kuasa firman-Mu menjadikan segenap rancangan Tuhan dalam kehidupan kami digenapi. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami dengan penyerahan diri penuh. Tuntun kami melewati hari ini seturut dengan belas kasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri persekutuan kita dengan menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita membuka hari di dalam Embun Pagi pada Radio Petra 105,7 FM. Edisi hari Kamis 14 Juli 2022. Dan tentunya sekalipun dalam waktu yang singkat, ada atur tutur ucapan saya yang kurang berkenan, dengan segenap kerendahan hati kami mohon maaf. Dan akhirnya saya Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, kami mohon undur diri di hadapan segenap sahabat Petra. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Dan karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa kehidupan kita. Amin.